Kayak ada, ini. Wih. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Ah, Ada yang lewat. ini ya tadi. Tuh. Ini tikus beneran atau bukan? Ini. Tikusnya ini nih. Nih. Oh, ya Allah. Apa ini? Kayak di rumah tikus gitu. Tikus gede. Ini. Kita siap mentalnya enggak nih? Wah, saya ragu ini ya. Mulai serem-serem banget nih. Dikepung banyak orang nih. Di sebelah sini juga ada kayak banyak, seolah-olah banyak rombongan tikus nih. Itu di belakang juga ada itu. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Sungguh luar biasa, perjalanan yang sungguh kira-kira dengan perjalanan seperti ini kalian mau diajak nggak? Kayak rata nggak ada yang mau ini Ya ya. itu dia ya, karena perjalanan begitu sangat beresiko, capek karena naiknya tinggi sekali tuh, bayangin tuh. Wow, lewat sini tadi ya. Oke, sebelah dulu. Iya, segala macamnya, bukan cuma mentalnya tapi jiwanya juga. Iya, cuman bisanya menilai dari kejauhan, tak pernah mengalami sendiri. Untuk itu, mari kita untuk memulai perjalanan dikir jalan, tujuannya untuk menata diri. Dikir jalan terus ya. Dikir untuk ingat, supaya kita diingatkan oleh alam semesta ini, diberikan pengeling-eling oleh alam. Cuma selama ini kita dungu ya. Yuk kita selaraskan dimensinya, frekuensinya, untuk bisa membaca setiap pitutur yang ada, baik dari bebatuan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, udara yang berbicara. Karena semua itu bertasbih, maka kita harus bisa menyelaraskannya. Kalau tidak selaras, rawan konflik batin ya. Makanya yuk kita selaraskan batinnya yang tenang, yang lentur, yang luwes, yang pandai bersyukur ya. Bersyukur itu adem ayem, tidak pernah dirisuluk, tidak pernah mengeluh. Itu namanya selaras ya. Makanya membiasakan diri untuk selaras supaya nanti bisa membaca. Yo, tenang. Belajar bijaksana. Ya iya. Aduh, di mana letak guanya? Sebentar dulu. Wow. Tuh perhatikan nih. Itu hampir jatuh batunya tuh. Ya iya. Cuman masih pegangan. Berarti ini masih memegang itu. Coba kalau tidak, sudah ketarik oleh gravitasi bumi, jatuh ke sana tuh. Ya. Ya iya. Pegangan pada pendirian. Ya iya. Nah, ini guanya nih. Baik. Sebelum kita masuk ke sana, mari kita tata dulu
tata batinnya, jiwanya, supaya nanti tidak menjadi konflik batin sehingga stres, ya. Stres karena nggak mudeng, nggak nyandak. Supaya kita nyandak, ubah polanya, ubah pola memandang, cara menilai. Ya, selama ini mungkin kita caranya yang salah, sehingga apa, langsung reaktif, langsung mengatakan ini itulah gitulah ya. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk. Assalamualaikum. Wow, serem banget nih. Belum masuk udah serem ya. Ya iya, udah adem kayak gini nih. Wow, tuh ada apa tuh di jauhan tuh? Ada apa itu? Saya udah merinding ini ya. Ya iya, makanya sini. Hati-hati Kang. Ya. Maju terus. Assalamualaikum. Sini. Wah, ini kok ya. Iya. Wow, hati-hati nih. Tapi itu apa gerak-gerak tuh. Tuh. Hah? Hei. Itu beneran gak sih? Nyata ini ya, asli. Nyata. Ah, tapi saya penasaran. Udah, sana aja yuk. Cek dulu yuk. Siapa itu? Punten. Ih. Hah? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Ya ampun. Siapa itu? Punten. Bukan manusia. Berarti? Apa ini siluman gitu? Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Wah. Ih, Ya, melayang. melayang. Astagfirullah. Melayang ke sana tuh. Nih. Nih, tadi ke sana tuh. Tuh. Apakah ada ke sana gitu? Wih, itu apa itu? Itu orang bukan? Kayak naga. Punten. Assalamualaikum. Oh, batu. Batu. Kirain. Hah? Itu Bagong apa Semar itu? Tuh. Apa itu ya? Itu persis kayak wujud Semar tuh. Apanya Bagong? Mau. Ya Semar ya. Wow, keren sekali. Apakah dia masih hidup atau tidak? Maksudnya takutnya batu hidup. Di sini. Kayak ada. Ih, ini. Wih. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Ah, Ada yang lewat. ini yang tadi. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi kayak condol. Coba. Iya, tak dulu. Sini. Nih. Tuh. Oke. Ini tikus beneran atau bukan? Punten. Tak lari ke sini. Sini, bener. Ini. Tikus dah ini nih. Nih. Oh, ya Allah. Apa ini? Buru-buru, hati-hati. Hah? Astagfirullahaladzim. Kayak sini mah tikus gitu. Tikus gede. Punten, Mbak. Punten. Mbak, maaf, ganggu, maaf, punten, maaf. Santai, kita bukan mau mengganggu. Maaf dulu, nggak usah kayak mana-mana, tenang dulu. Kirain tadi bener-bener tikus, ternyata jenengan tadi. Ya ampun. Maaf, tenang. Kita bisa ngobrol sebentar. Hah? Kemana tadi? Hilang lagi. Lari ke sana tuh. Astagfirullah.
Aduh, bisa kesal lewat sini yuk. Kuat ini ya. Bunga-bunga. Tadi kayak tikus gede loh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Hati-hati. Astagfirullah, apa tuh? Dia nyemprot. Nyemprot. Punten. Tenang. Slow dulu. Kita teman. Kita ngapa-ngapain, tenang dulu, tenang. Tapi dia nggak tahu bahasa kita. Iya. Maaf, Bah. Ini siapa namanya? Ini tikus apa singa? Maaf, punten. Sebelah sini sih. Nah, bukan ah. Wah, ini serem banget ini, Jak. Hah? Mundur. Mundur. Hati-hati. Awas. Mundur. Awas, jurang. Ini bahaya. Bukan bahan ini. Bahaya. Hilang. Tapi kayaknya ke sini deh. Tuh kan? Ada lagi. Wah. Ah. Tapi itu manusia. Bukannya perempuan apa laki-laki ini, Jak? Perempuan nih. Punten. Mbak, lagi ngapain di sini, Mbak? Kok perempuan dalam gua sendirian? Nggak takut, Mbak? Tadi ada ini. Kok dia melolor aja, ya? Mbak? Jangan-jangan ini tempatnya tadi. Astagfirullahaladzim. Masa ada? Mana? Ya mungkin. Nih, kita dekat aja dulu yuk. Nyai. Maaf, lagi ngapain di sini? Hah? Kok diem baik? Mirip ke sana, ya. Gini, maaf. Jenengan manusia kan? Lagi ngapain di sini? Hah? Mbak? Kok diem baik? Hah? Ini! Ini yang nyelok saya. Ada yang colek. Iya. Tuh, tadi saya nyelok saya di sini. Mbak. Astagfirullah. Banyak hantunya. Tapi tadi manusia biasa loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya ngumpul. Mbak. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Kayak gini buat keadaannya ini. Tapi itu kayak tikus. Tuh. Ih, ada banyak rombongan. Ini. Tuh. Ini. Ya ampun. Rajanya raja. Kok banyak banget kayak gitu? Tadi tikus kok jadi kayak gini? Assalamualaikum. Punten. Gini. Kita siap mentalnya enggak nih? Wah, saya ragu ini, ya. Mulai serem-serem banget nih. Ilmu saya belum tinggi. Ini loh, serem banget. Tuh. Ya ampun. Pak. Assalamualaikum. Punten. Kita berdamai tenang dulu. Kami mohon jangan sakiti kami. Kami di sini hanya lagi dalam perjalanan tikir jalan, bukan maksudnya untuk mengganggu panjenengan. Dan kami mohon maaf kalian semua kalau tidak nyaman atas kedatangan kami. Maaf. Sebenarnya kalian siapa? Maaf dulu. Nyai, kira-kira bisa bicara sama saya nggak, Nyai? Maaf. Kok pandangannya kayak Kosong, ya. seolah-olah kayak nggak suka sama kita loh. Maaf, tapi saya jadi nggak. Saya jadi ini loh, grogi. Wah,
saya malah takut ya. Ya itu maksudnya. Kita dikepung banyak orang nih. Di sebelah sini juga ada kayak banyak, seolah-olah banyak rombongan tikus nih. Itu di belakang juga ada itu. Iya. Yuk kita satukan frekuensinya, dimensinya supaya kita betul-betul bisa berkomunikasi entah dengan bahasa manusia ataupun bahasa hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf semuanya. Kami sebelumnya betul-betul mohon maaf atas angganggu kami semua. Karena kami tidak tahu tentang adat dan adab di sini tadinya. Kami mohon ampun apabila kami tidak pas gitu. Iya Nyai. Alhamdulillah jenengan bisa bicara. Kira dari tadi, iya maaf. Iya, kenalan saya Tarto dari Cilacap. Iya, alhamdulillah akhirnya jenengan bisa. Iya, kalau dia sendiri, siapa namanya? Samini. Maaf, kalau boleh tahu nih, maaf Mbak Samini. Kok jenengan bisa di dalam gua seperti ini dan teman-temannya ini seperti ini, maksudnya ini apa gak takut? Iya. Oh baik. Katanya kita harus jangan buru-buru menyimpulkan takut atau tidak sebelum tahu maksudnya. Baik. Kalau karena saya betul-betul tidak tahu menahu tentang ini. Sebenarnya ini manusia atau bukan semuanya ini? Kok ya gini wujudnya? Iya. Oh, nggih. Baik. Saya boleh mendekat. Tapi takutnya ini. Oh, nggak apa-apa. Iya. 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 Oh. Nggih. Kita disuruh tenang, nggak usah takut katanya. Tenang, baik. Iya. Apakah boleh Nyai kalau saya pengen tahu ceritanya sebenarnya bagaimana? Iya. Oh. Berarti setiap orang yang kesini pasti diperlihatkan seperti ini. Tapi gini, maaf kali ini. Kami tadi, apakah ini manusia atau bukan, Kak? Pertama yang melihat tikus, ya kayak tikus itu, kok tiba-tiba berubah jadi kayak gitu maksudnya. Apakah ini memang beneran atau kayak apa beda-beda gitu maksudnya? Nggih. Jadi tikus dan juga tadi seperti hewan-hewan ini adalah hewan pemangsa segalanya dan pemakan segalanya. Jadi ini untuk pengingatnya kita jangan menjadi sifat seperti mereka. Kalau memang lulus dalam ujian ini, kehidupannya pasti akan mudah. Kalau kita melepaskan sifat-sifat daripada tadi binatang ini dan juga sifat-sifat tikus yang serakah, yang suka mencuri petani dan lainnya gitu. Sedangkan ini seperti kayak macan apa ini, ya berarti Nyai yang dimaksud dari pesugihan di sini itu harus melampaui seperti ini dulu, ya. Baik. Nggih. Apalagi? Oh. Berarti banyak makna perumpamaan yang disampaikan dari apa yang kita lihat ini, yang dialami ini, untuk menimbang-nimbang rasa kita, ya.
nimbang perasaan kita. Ketika kita masih berat rasa tidak nyamannya dalam pikiran kita, ini arti yang luas ya. Tadi ini kan sebuah makna untuk ketika kita ketakutan dengan mereka-mereka ini, itu penggambaran dalam diri kita, itu kita masih berat ketakutannya, berat cemasnya, berat khawatirnya, maka kita akan susah hidupnya. Itu timbangan ya. Tetapi ketika kita timbangannya berat, ayem, adem, nggak usah takut, tenang, maka kita berhasil ujian ini berhak untuk sukses hidupnya. Itu maksudnya. Oh, berarti semua ini adalah sebuah simbolis yang disampaikan di sini. Loh, mengapa kok sampai kayak gini? Maksudnya harus kayak gini? Iya, iya. Oh, baik, baik, baik. Terus kalau memang cara yang paling mudah itu untuk katanya pasti sukses, pasti berhasil mengikuti pesugihan listrik itu, caranya bagaimana itu, Nyai? Maaf. Okay. Oh, berarti di dalam pantulan kita. Oh, baik, baik. Ini teman-teman, cara yang termudah memang harus mengalami ini dulu. Ini kan arti kias, arti siloka sanepa. Dalam kehidupan nyata ini, ketika kita bisa melepaskan tadi, melepaskan ketakutan, kekhawatiran, cemas, ya. Setelah itu kita pasti menerima. Tinggal kita mau menyambut atau tidak, menerima kebahagiaan, menerima surga. Jadi artinya apa? Kita siap menerima, menyambutnya, menyambut rezeki katanya. Terus tadi diterima, terus dialirkan. Nah, ini dimaksud dialirkan gimana, Nyai? Jadi sambut, terima, alirkan. Oh, jadi rezeki itu kita sambut, percaya penuh, kita siap menyambutnya, terima, lalu alirkan. Alirkan yang dimaksud adalah kita memberikan kebahagiaan terhadap sesama. Dan jangan khawatir, jangan takut, pasti akan dialiri lagi ketika kita lepaskan rasa takutnya. Gitu. Jadi akan selalu continue seperti air mengalir dalam diri kita, rezeki yang tanpa henti. Kalau kita mau mengalirkan terus gitu maksudnya. Jadi ini memang teka-tekinya agak rumit, Nyai. Jadi segala yang diperlihatkan ini adalah wujud untuk menyentuh hati kita, adanya ketakutan, yang kedua hewan pemangsa, supaya kita jangan menjadi pribadi yang serakah, untuk bisa bermanfaat kepada orang banyak, yang bisa ngayomi sesama gitu, Nyai. Oh, baik. Tapi gini, yang menjadi penasaran buat saya, jenengan itu makhluk manusia atau buk? Hah? Tuh kan, mungkin kita terlalu lama-lama maksudnya ya. Berarti tadi bukan manusia? Berarti? Komedi apa? Astagfirullahaladzim. Gini deh, ya. Apapun yang dialami ini bisa jadi petunjuk. Kenapa? Yang menurut kita buruk, belum tentu buruk buat kita. Ada manfaatnya. Memberikan petunjuk tadi, contohnya apa? Kita mau nggak mau harus bisa melepaskan sifat binatang dalam diri kita. Yang sukanya memangsa, yang sukanya serakah, itu sifat binatang dalam diri, lepaskan untuk menjadi manusia pribadi yang pandai memberikan keayeman terhadap sesama, ngayomi, dan bisa memberikan kebahagiaan terhadap sesama. Kalau sudah seperti itu, pasti Tuhan pun akan memberikan rezeki yang tanpa henti ketika kita melepaskan rasa khawatir, takut, dan sebagainya itu. Ya, ini ilmu penting. Wow. Lah, kalau gitu kita pamit aja yuk. Kita pamit, Mbah. Pangapunten. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya kira saya mau dimakan tadi ya. Kok ada binatang semua ya? Semua ini ya. Kayak tikus, ada yang kayak singa, kayak macan, ada lagi kayak apa tadi? Oh, singa sama tikus.
ya? Ya, mungkin satu itu sih. Geng ya? Satu geng itu frekuensi. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasai. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.